Sebelumnya aku mau jelasin bahwa ada 3 alasan simpel kenapa akhirnya aku memutuskan untuk terjun ke dunia politik. Padahal mungkin kalau teman-teman pikir belakangan ini aku kan lagi sibuk di dunia entertainment ya, sibuk main sinetron, dan aku juga pikir aku lagi di masa-masa produktif aku, di mana lagi banyak project, banyak karya-karya yang bisa aku lakuin di dunia entertainment. Cuman kalau pertanyaannya adalah kenapa aku memilih untuk ikut berpolitik dan masuk partai politik, sebenarnya ada 3. Yang pertama, dalam hidup terkadang kita itu punya tujuan dan ada sesuatu yang menggerakkan kita. Contoh, misalnya kita pergi sekolah, kita kuliah, tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan gelar misalnya, untuk menjadi pintar. Kenapa kita bekerja misalnya? Untuk mendapatkan uang misalnya. Ada yang tergerak karena uang, ada yang tergerak karena gelar. Tapi kalau untuk aku pribadi, dengan banyaknya pengalaman hidup yang udah dilewatin ya, aku tergerak ketika aku bisa membantu orang dan juga membahagiakan orang. Dan itu mungkin adalah salah satu alasan kenapa aku milih ke dunia entertainment pada saat itu. Karena aku melihat, dengan aku main sinetron, misalnya aku masuk ke acara TV, banyak orang-orang yang bisa bahagia dan juga banyak anak-anak muda terutama yang bisa terinspirasi. Misalnya dengan apa yang aku capai, bisa apa yang aku lakuin dengan pekerjaan aku. Jadi kembali lagi ke pertanyaannya kenapa aku politik. Yang pertama, karena aku tergerak ketika aku bisa membantu orang. Dan ketika aku menggunakan uang pribadi aku, misalnya mungkin teman-teman media tahulah aku kalau sama teman, sama sahabat, sama keluarga itu aku royal banget. Tapi scope-nya, ruang lingkup yang bisa aku bantu hanya sekedar di situ aja. Tapi ketika aku menjadi diplomat, menjadi politisi, jumlah orang yang bisa aku bantu akan jauh lebih banyak lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, mama aku. Mama dan papa aku adalah 2 sosok yang sangat menginspirasi dan juga orang yang sangat berinfluence dalam hidup aku. Aku udah melihat mama dan papa di dunia politik dari aku kecil. Kebetulan mama 10 tahun di DPR, papa adalah orang yang dulu membimbing mama masuk politik. Jadi dari kecil tuh aku udah melihat mama kampanye, mama turun ketemu sama konstituen-konstituen, mama bisa membantu banyak orang, dan di situ ada kebahagiaan tersendiri yang aku lihat bahwa ketika kita bisa berguna dan bermanfaat buat banyak orang, itu ada satu kepuasan dan kebahagiaan tersendiri yang harganya tuh tak ternilai gitu. Jadi aku lihat apa sih emangnya mama tuh di DPR ngapain sih kerjanya? Kan fungsi DPR ada 3 ya, legislasi, anggaran, sama pengawasan. Tapi yang paling penting yang benar-benar kena di hati aku ketika mama turun ketemu orang adalah tugas DPR adalah untuk menyerap dan juga menjadi kepanjangan tangan, menjadi jembatan buat aspirasi-aspirasi masyarakat. Dan aku merasa seperti yang Kak Putri bilang tadi, sekarang jumlah milenial sama Gen Z itu kita mendominasi. Kita 50-60%. Jadi alangkah baiknya kalau aspirasi-aspirasi dan juga keinginan-keinginan teman-teman aku yang seumuran aku, milenial dan Gen Z, itu bisa diwakilkan oleh orang yang juga milenial, yaitu aku. Dan yang ketiga, seperti yang aku bilang tadi, dengan aku di politik, aku akan bisa menyentuh hidup lebih banyak orang, membantu lebih banyak orang, dan aku rasa hal itu adalah yang membuat kedua orang tua aku bangga. Jadi itu kenapa aku memutuskan untuk milih PAN, karena menurut aku PAN itu memberikan aku kesempatan. Mungkin teman-teman di sini atau banyak netizen juga yang berpikir, apa sih backgroundnya, kenapa sih meremehkan gitu loh, apa sih viral, kenapa tidak ke politik segala macam. Tapi itu sama sekali tidak aku rasakan sama Partai Amanat Nasional, sama Mas Eko, sama Kak Putri, sama Bang Zul, ketua umumnya PAN. Mereka malah sangat merangkul aku, mereka mensupport aku, bahkan mereka yang akan mengajarkan dan membimbing aku nanti untuk kedepannya berpolitik itu seperti apa. Jadi menurut aku PAN itu memberikan kesempatan, memberikan ruang untuk anak-anak muda untuk bisa didengar, untuk bisa menaruh ide-ide dan aspirasi mereka, dan juga benar-benar bukan hanya lip service, tapi terbukti bahwa di PAN sendiri banyak banget kader-kader yang DPR, yang apapun itu yang masih muda gitu. Jadi aku rasa ini kendaraan politik yang sangat cocok dan pas banget buat aku. Tuh ya, ini sebenarnya bukan karena ujuk-ujuk kita ajak ya, tapi emang ada ikatan emosional. Benar. Itu pertanyaan yang bagus sih. Mohon maaf udah lama jomblo nih, jadi harus. Ya itu pertanyaan yang bagus sih Kak. Jujur, ini adalah salah satu
crossroad ya, persimpangan hidup yang aku hadapin lagi yang menurut aku agak-agak berat gitu. Dan ini aku udah mikirin ini cukup lama, udah sekitar setahun 2 tahun kebelakangan aku discuss sama papa kebetulan. Pak gimana pak, kayaknya kan di entertainment yang seperti kakak bilang ya, aku lagi menikmati banget, alhamdulillah lagi banyak pekerjaan juga gitu. Jadi untuk meninggalkan dunia entertainment dan keartisan tuh cukup berat buat aku. Tapi kembali lagi, aku banyak sharing sama orang-orang terdekat aku banyak merefleksikan hidup ini gitu. Sebenarnya apa sih tujuan hidup aku ini? Setelah aku main sinetron, aku bisa beli rumah, bisa beli mobil, terus berikutnya apa? Apa langkah selanjutnya ketika misalnya aku udah ada sinetron yang sukses, udah ada iklan, terus apalagi setelah itu gitu. Dan akhirnya aku sadar bahwa ini mungkin kedengarannya agak-agak cheesy ya, tapi ini yang aku rasain dan ini benar-benar jujur. Menurut aku esensi hidup itu tuh bukan hanya tentang uang, bukan hanya tentang popularitas, bukan hanya tentang harta. Tapi bagi aku yang aku lihat dari papa, yang aku belajar dari papa aku adalah kita hidup itu sebagaimana kita bisa berguna dan bermanfaat buat banyak orang. Jadi aku rasa dengan aku masuk ke dunia politik seperti yang aku bilang tadi, aku insya Allah akan bisa membantu dan juga menolong lebih banyak orang lagi ketimbang aku menjadi artis. Meskipun jujur berat meninggalkan dunia keartisan yang misalnya biasanya bebas, bisa jalan-jalan, bisa traveling, orang gak ngejudge. Nah ini harus aku tinggalin semua dan mulai dari nol lagi, pembelajaran baru lagi buat aku. Cuman aku rasa itu penting, keluar dari comfort zone untuk mencoba hal yang baru, untuk diri kita bisa berkembang dan menjadi lebih baik lagi itu hal yang penting gitu. Makanya aku memutuskan untuk terjun ke dunia politik. Betul bahwa insya Allah aku akan ikut pemilihan legislatif di tahun 2024 nanti, dan kebetulan mama juga akan mencalonkan lagi. Untuk mama ini adalah periode ketiga, untuk aku ini adalah pengalaman pertama. Betul, ini adalah proses pembelajaran dan kesempatan yang sangat baik untuk aku. Dan kembali lagi dengan pertanyaan yang kedua, kalau ditanya misalnya program-program apa yang kira-kira bisa aku usulkan, tentu fokus aku akan fokus ke milenial, ke Gen Z, dan juga ke ibu-ibu dan juga semua keluarga yang ada di Indonesia. Karena selain anak-anak muda dan juga milenial, aku seperti yang Om Eko bilang tadi, ingin fokus ke masalah domestic violence alias KDRT. Dan jangan disalahartikan ya, KDRT itu artinya sangat luas. Bisa terhadap anak-anak, bisa terhadap sosok ayah, sosok ibu, kakek, nenek. Dan menurut aku sebagai anak yang datang dari keluarga broken home, itu banyak sekali. Dan juga teman-teman aku yang mengalami hal yang sama, itu banyak banget sebenarnya kejadian-kejadian domestic violence yang mereka itu tidak berani untuk mengungkapkan atau untuk berbicara apa yang mereka alami. Karena satu, bisa menjadi itu adalah aib. Dua, hal yang memalukan untuk mereka, atau seperti yang aku lihat pada kejadian mamaku, itu adalah hal yang sangat traumatizing, yang bisa membuat orang trauma gitu. Jadi menurut aku banyak orang yang mengentengkan KDRT itu sendiri. Dan juga jadi untuk program-program aku nanti, insya Allah kalau aku diberikan kepercayaan sama masyarakat, hal-hal seperti itu yang akan aku perjuangkan. Dan juga kesejahteraan milenial dan anak-anak muda, supaya kita semua bisa sukses di usia muda dan diberikan kesempatan yang sama seperti orang-orang lain yang udah lebih dewasa atau berpengalaman. Di salah satu partai yang sangat open, yang sangat suportif juga. Jadi yang pasti aku akan belajar semaksimal mungkin dalam bidang apapun yang berkaitan sama dunia politik ini gitu, dan akan dibimbing juga oleh Om Eko sama Kak Putri biar bisa melakukan tugas aku sebaik-baiknya. Nah, Vero, ini kan penampilannya beda, berjenggot dan iya. Seperti apa sih? Kenapa Ini adalah request dari Kak Putri ya. Gue baru tahu dia berjenggot, gue udah. Kalau di pan pakai kacamata semua teman-teman. Oh emang gitu ya Kak Putri? Ini kebetulan emang minus mata aku. Nah, jadi ya aku rasa kepingin inilah merubah penampilan aja gitu, biar ini sesuatu yang baru buat aku, dunia baru, mungkin adalah chapter baru dalam hidup aku juga. Jadi kepingin melakukan sesuatu yang beda lah. Apa aja sih yang mau dipelajari? Akan dibawa terus penampilan seperti ini? Nggak tahu deh, menurut kalian bagus nggak? Kalau bagus sih aku pertahanin. Nah, ini masih bolong-bolong. Perawatannya seperti apa sih? Vero, mungkin janggut dan kumisnya untuk Perawatannya nggak usah, yang pasti nggak cukuran. Sama aku kalau mandi aku shampooin dikit biar numbuh. Aku juga sampo tapi nggak bisa-bisa. Sekarang sebelum memutuskan terjun ke dunia politik, background kamu ada belajar ilmu politik dulu mas? Ya, kebetulan kalau ngomongin soal background edukasi, funny story, sebelum aku terjun ke dunia entertainment, itu memang aku di sekolah tuh sudah sangat tertarik dengan dunia politik. Bahkan kuliah jurusan yang aku ambil pertama kali adalah hubungan internasional. Dan terlebih dari itu mungkin lebih ke
pengalaman hidup kali ya. Aku 10 tahun ngelihat mama menjadi anggota DPR, sering banget tiap minggu tuh ikut mama turun ke dapilnya mama, ngelihat papa bagaimana berpolitik gitu. Dan akhirnya dari dulu tuh memang aku udah tertarik. Cuman yang namanya hidup, kita nggak tahu kan, waktu itu papa mama pisah, yang tadinya rencananya aku kuliah ke luar negeri, lanjut pendidikan terus baru kerja, tiba-tiba pas papa mama pisah, ada tawaran di dunia entertainment. Jadi akhirnya aku kan tipikal orang yang perfeksionis ya. Jadi ketika aku memutuskan mau di dunia entertainment, aku bener-bener all out, bener-bener total fokus di dunia entertainment sampai aku merasa, oh ini udah cukup nih buat aku. Udah hampir 10 tahun aku berkarya di dunia entertainment. Ini adalah mungkin saatnya next step buat hidup aku. Kira-kira apa lagi yang bisa aku lakukan yang bisa lebih bermanfaat dan juga berguna buat banyak orang. Katanya waktu mama dulu belusukan mungkin Cheryl sempat ikut mama sampai makan mie instan sama warga. Selalu. Jadi gini, aku yang sekarang itu tuh beda banget sama yang dulu. Sekarang mungkin karena mungkin teman-teman kenalnya kan aku di dunia entertainment artis yang kayak jaga makan, yang kayak bersih, rapi gitu. Nah itu karena aku sekarang menjaga badan. Tapi dulu pas aku masih kecil itu aku kerja tiap minggu tuh nemenin mama, bisa dibilang belusukan kali ya Om Eko ya. Jadi mama tuh sering banget ke kolong jembatan, mungkin ngajarin anak-anak ngasih makanan. Sampai dulu aku suka makan fast food sama mie instan tuh pas aku kecil kan, makanya aku sempat overweight. Jadi ya kerja aku gitu, pas mama lagi itu aku ngeliatin ambil makan mie instan sama warga-warga gitu. Jadi ya itu pengalaman yang banyaklah kenangan-kenangan yang menarik yang membuat aku akhirnya aku tertarik sama dunia politik. Karena siap gagal dulu gak sih nanti? Apabila nanti politik kan berat ya? Betul. Kamu siap kalah, siap menang. Betul. Aku rasa dalam dunia apapun sama esensinya ya. Sama di entertainment juga gitu. Kita siap dipuji, siap dihujat. Begitupun juga dunia politik, ya kita siap berjuang, siap menang, siap kalah. Tapi menurut aku itu semua nggak apa-apa karena semua adalah proses pembelajaran. Seandainya aku nggak kepilih, ya ini menjadi pelajaran yang sangat berharga buat aku. Aku berterima kasih kesempatannya sama Pan, sama Kak Putri, sama Om Eko yang udah membimbing aku dan memberikan aku pengetahuan yang lebih luas lagi tentang Indonesia dan juga dunia politik gitu. Yang bisa kita bantu mungkin hanya sekedar ruang lingkup keluarga kita, sahabat kita, atau mungkin orang-orang sekitar kita yang tim kita gitu. Ruang lingkupnya sebatas itu aja gitu. Cuman ketika aku ngobrol sama papa, ngobrol sama mama, ngobrol sama Kak Putri, dimana aku ngeliat Kak Putri juga selalu turun ke dapilnya, bisa ngebantu banyak orang, bisa bikin orang lain senang gitu. Maksudnya banyak banget yang bisa dilakuin kalau kita menjadi pejabat dan kita di dunia politik gitu. Dan itu akhirnya aku pikir ya udah deh, aku rasa cukup lah, maksudnya untuk kebahagiaan diri aku sendiri, untuk kebahagiaan keluarga aku sendiri kan, alhamdulillah aku bisa mencapai yang aku inginkan. Sekarang waktunya aku bisa mengabdi sama masyarakat dan bisa lebih berguna dan bermanfaat buat lebih banyak orang lagi. Ketika kampanye, apakah ini juga salah satu daya tarik dirimu akan menjadi jadi kayak ibu-ibu jadi tergila-gila ya ketika nanti kampanye seperti itu juga jadi daya tariknya Cheryl juga kan? Amin lah, jujur aku nggak tahu, cuman ya semoga ya Kak, boleh. Amin. Menjanjikan kamu kan Cheryl di partai itu lebih menjanjikan apa ketika memang di tadi kan Mas Eko bilang ya udah dikasih wadah, dikasih tempat, apakah itu menjadi suatu memang menjanjikan di partai itu? Itu jujur adalah pertimbangan yang paling berat aku ya, karena pertama ini ibaratnya kayak aku tuh berenang di tempat yang aku sama sekali belum pernah coba sebelumnya. Cuman kembali lagi aku bersyukur kendaraan politik aku adalah PAN, yang memang dari ketua umumnya Bang Zul, Kak Putri, semua teman-teman yang ada di situ, Om Eko sangat welcome, sangat-sangat mensupport. Dan ini yang aku rasain gitu, kadang-kadang anak muda milenial tuh dianggap sebelah mata, dianggap remeh, lu bisa apa sih, lu anak baru, lu tahu apa sih gitu loh. Cuman padahal menurut aku kita tuh sebenarnya adalah orang-orang yang paling relevan untuk kehidupan saat ini, karena kita kan yang akan memimpin bangsa ini nantinya. Bahkan dari segi statistik sekalipun kita yang memimpin secara populasi gitu loh, 50-60%. Jadi aku rasa alangkah baiknya kalau ide-ide mereka, aspirasi mereka itu semua bisa ditampung dan juga diwakilkan oleh orang yang datang dari kalangan milenial itu sendiri gitu ya. Oke, kenapa sama?